Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Bio7 dimanapun berada. Ya, hari ini kita kembali bersama Dokter Robert. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai ini dia ya, kesehatan mental, sehat mental, sejahtera emosional. Tentunya bareng Bio7. Wah, sehat mental, sejahtera emosional. Kalau biasanya kita ngomongin badan yang sakit ya, sakit ini sakit anu. Nah sekarang nih sehat mental, pikiran yang sakit Pak Bu ya. Kita akan coba gali bareng Dokter Robert. Oke Dokter Robert, apa kabarnya nih Dokter Robert? Sehat juga. Sehat. Oke Dokter, hari ini kita ngomongin sehat mental, sejahtera emosional. Tentunya bareng Bio7. Ya. Nah sehat mental, emang ada orang tuh yang nggak sehat mentalnya Dokter? Ya ada. Orang gila? Belum tentu. Jadi Oke. penyakit gangguan jiwa itu kan banyak sekali ya. Ada sekitar 30 klasifikasi gangguan jiwa. Nah, tapi nggak semua itu umum terjadi di masyarakat. Nah, yang nongol di masyarakat itu kan yang menyolok-menyolok ya. Contohnya orang ODGJ. Ya. Kalau dulu disebut orang gila, tapi nanti kalau bilang gila disomasi kayak Bung Deddy. Nah, ODGJ itu yang paling nyolok kan, karena perilakunya aneh, kelihatan sekali gitu. Tapi ada banyak sekali gangguan mental yang tidak kelihatan, tidak menyolok, dan karena tidak terlalu mengganggu orang juga mendiamkan. Contoh yang paling gampang tuh kecemasan. Ya kan? Oke. Orang cemas, anxiety. Kan kadang-kadang dia nggak ngomong, dia diem aja, cuman cemas terus. Ada juga orang yang depresi yang ringan, tapi depresi ringan nggak kelihatan juga. Kalau depresi berat kelihatan ya, yang ringan itu juga nggak kentara. Terus obsesif kompulsif itu juga sering nggak kelihatan, cuman dikiranya orang ini kok rajin banget kan, kita nggak bisa melihat karena bahkan dokter jiwa pun kan nggak bisa dia mendiagnosanya dengan melihat sekilas, terus dia kan nggak boleh. Dia harus observasi dalam jangka waktu tertentu, terus dia lihat apakah perilakunya berulang atau apa, masuk kriteria, baru dia boleh ngomong orang ini ada gangguan jiwa apa gitu kan. Nah jadi banyak fenomena gunung es kan, banyak gangguan jiwa, tapi yang nongol yang ekstrim-ekstrim kan. Tadi yang kayak schizophrenia atau ODGJ, nah gitu. Nah ini tadi dokter menyampaikan bahwa kecemasan pun masuk dalam kategori mental. Gangguan mental. Iya. Kan banyak banget tuh orang yang cemas nih di sekitar kita nih. Ini apakah gangguan mental semua nih berarti? Kecemasan tuh ada spektrumnya. Oke. Jadi kalau yang ringan tidak mengganggu kita dan kita juga tidak terganggu, itu masih dibilang wajar. Tapi yang dikatakan sudah mulai jadi penyakit mental, itu kecemasan tuh mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari. Satu. Kedua, mengganggu orang lain, keluarga, tetangga atau siapa, ya kan? Dan ketiga, orang itu pun merasa terganggu sekali gitu loh. Aku ini kok begini gitu loh. Nah, kalau sudah sampai ada merasa terganggu, mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan dan lain-lain, itu baru bisa dimasukkan kategori penyakit mental kan. Oke, jadi kalau cuma cemas, oh ini ya normal itu. Apa kira-kira ini omset bulan ini kecapai atau enggak? Itu normal, masih mekanisme normal. Manusia normal, nggak bisa disebut. Makanya kan sekarang banyak di medsos tuh bilang, oh aku bipolar gitu kan. Banyak dikritik kan oleh para dokter jiwa bahwa jangan sembarangan ngomong bipolar karena itu kan bipolar pun kayak contoh tuh serangkaian gejalanya harus masuk semua kriteria dan jangka waktunya ada. Nah memang kayak orang misalnya kayak waduh saya kok sebel ya pengen bosen hidup di dunia. Depresi lu, bipolar lu. Ya nggak bisa gitu. Karena yang di bipolar ada kriteria-kriteria ya memang saya kan dokter umum ya, itu ranahnya dokter jiwa nanti yang menentukan kriteria ini masuk atau enggak. Tapi jangan terus mendiagnosa sendiri kan. Oh, kok aku rasanya kok nggak semangat hidup. Wah, aku depresi nih. Gitu loh kan sekarang banyak tuh. Iya, iya. Atau stres tuh, orangnya stres. Ya, ada paranoid. Padahal gangguan jiwa paranoid yang beneran tuh tidak seperti itu. Jauh lebih parah gitu. Nah,
Itu yang ini terjadi di masyarakat. ada kriteria tertentu, ada serangkaian tes tertentu, Iya. dan juga ada apa ya penilaian tertentu dari ahli ya. Iya, dan harus ahli dokter jiwa, psikiater. Baik. Dokter umum kayak saya aja nggak boleh? berhak. Nanti keliru kan, karena bukan keahliannya. Baik. Gitu. Nah ini berarti potensi yang terganggu mental ini cukup tinggi nih berarti. Sebetulnya di masyarakat katanya kita. banyak ya, statistik mengatakan banyak, cuman penyakit mental itu kan kadang kalau orang nggak terganggu, keluarganya nggak terganggu, ya nggak ditangani, didiamkan aja kan. Kayak contoh orang fobia nih, takut dengan sesuatu nih, misalnya nih fobia naik pesawat, tapi orangnya emang nggak pernah bepergian naik pesawat, ya didiamin kan, mereka nggak, dia nggak merasa terganggu. Kamu terganggu nggak? Enggak. Atau fobia ketinggian, rumahnya aja satu lantai, ya ngapain? Dia jarang ke mall misalnya, ya dia nggak akan cari pengobatan. Tapi lain ceritanya, misalnya dia kerja di bangunan tinggi, terus dia fobia ketinggian, ya pasti dia akan cari ini kan, solusi. Waduh, ini ganggu banget bagi saya. Nah itu contohnya kan, fobia kecoa, nggak pernah ketemu kecoa ya cuek-cuek aja kan. Tapi kalau kerja di departemen biologi harus eksperimen misal dengan ribuan kecoa, ya dia mungkin problem kan gitu loh. Baik. Nah ini seperti contoh tadi seperti apa gangguan-gangguan mental seperti tadi dokter mengatakan bahwa ini sebenarnya seperti fenomena gunung es. Sebenarnya banyak kejadiannya di masyarakat kita. Nah sebenarnya orang yang kan kita kan nggak sadar dok, ya kita ini lagi kena gangguan mental atau enggak sampai tiba saatnya kita konsultasi ke dokter atau ada keluarga yang membawa kita periksa. Oh ya, itu kalau itu yang sudah, itu yang kelasnya psikosis. Kalau psikosis itu dia sendiri insight ya, kalau bahasa Indonesia tilikan dirinya udah hilang. Jadi kayak orang psikosis itu nggak sadar dia tuh bertindak seperti itu, nggak sadar dia tuh kenapa seperti itu. Memang biasanya yang membawa ke rumah sakit atau ke dokter jiwa ya keluarga memang, karena dia nggak merasa. Tapi kalau kecemasan itu masuk neurotik, behavior neurotik itu orangnya masih sadar. Oke, baik. Jadi tinggal, dia tahu ya saya ini cemas ya. Cuman kan tinggal ada yang dicuekin karena biarin lah, nggak ganggu. Tapi ada yang misalnya presenter kecemasan, public speaking, ya mesti ditangani, kalau nggak dia nggak sukses karirnya gitu. Baru dia nanti bisa cari gitu. Iya. Oke, baik. Nah ini tadi kan kita ngomong sehat mental, sejahtera emosional. Apa sih yang membuat orang di sekarang ini banyak terganggu masalah kesehatan mental ini dok? Sebetulnya gini, manusia tuh kalau zaman balik ini saya sering cerita tentang di zaman purba itu, soalnya memang nature manusia tuh sejak zaman purba sampai sekarang belum ada evolusi. Jadi masih perilakunya tuh masih sama, cara menghadapi masalah dia masih sama seperti waktu hidup di gua. Tapi lingkungan berubah menjadi lingkungan modern yang beda sekali. Contoh, kalau manusia zaman purba ya, itu kekurangan makanan tuh sebetulnya malah kecil bagi mereka. Mereka nanam sendiri, mereka berburu sendiri, kepengen makan tinggal berburu, pengen tanaman ya tinggal ngambil. Nah, zaman sekarang tidak semua orang nanam. Alat pertukaran adalah uang. Itu jadi masalah kan? Gelandangan. Dia mau makan nggak ada duit, nggak bisa. Minta orang belum tentu ngasih. Mau nanam nggak ada tanah. Mau ya berburu kan? Dimaki-maki loh, itu berburu anjing tetangga atau apa, ditangkap kan. Jadi dia tuh manusia modern tuh susah kan karena itu. Nah, benturan-benturan sosial seperti itu, kalau orangnya nggak tahan, mentalnya nggak kuat ya terjadilah gangguan mentalan, kecemasan. Aduh, besok gua makan apa ya? Anak bini. Aduh, anak bini gimana ya? Kalau zaman dulu kalau dilepas tuh anak ke lapangan tuh cari cari kelinci, cari apa? Ketemu kelinci dimakan, bapaknya ketemu kelelawar keluar gitu ya. Nah, stresnya kan beda karena ya seperti ya bukan seperti hewan kan, hewan di alam liar itu nggak stres. Basic needs ya. Basic needs memang kebutuhan pangan ini dasar sekali. Ya, pakaian dulu tinggal ngambil binatang jadi pakaian seadanya. Nah sekarang pakaian harus ganti tiap hari kalau nggak dikata-katain tetangga. Nah, padahal natur manusianya masih zaman purba nalurinya, tapi harus menyesuaikan dengan kehidupan modern. Nah, itu yang menimbulkan stres, menimbulkan gangguan mental itu sebagian besar. Banyak dari omongan-omongan orang belum lagi. Iya, omongan orang, terus kekepoan istilahnya. Kalau zaman dulu orang purba dengar suara ledakan jeger,
Dia cuma ngeliat keluarganya, oh keluarga gua aman, ya udah bodo amat. Meteor jatuh mungkin di sebelah kan. Orang sekarang jeger langsung buka HP. Lu apa nih? Teroris nih. Waduh, panik cemas. Waduh, anak gua di mana nih? Sekolah telepon nggak diangkat kebetulan. Waduh, jangan anak gua. Mikirnya kan jadi over kan. Ya itu. Hal-hal seperti pengetahuan kan, teknologi juga menimbulkan itu gangguan juga kan jadinya. Terus yang harusnya nggak usah diberitain. Seorang nenek kehilangan cucunya, ketemu cucunya di dalam got. Wah, udah panik. Waduh, jangan-jangan ntar cucu gua begitu ya. Waduh, gimana nih? Lagi beritanya seorang nenek kehilangan cucu. Kemanakah cucu ini? Tunggu sesaat lagi kami kembali katanya. Nunggu lagi. Nah, kemudian besok diberitakan lagi seorang nenek kehilangan cucu. Ternyata cucunya dibawa sama kakeknya ke kampung. Nah, ini kan kadang-kadang berita yang kadang-kadang aneh-aneh itu nggak penting diberitain. Ya itu menimbulkan kecemasan. Kenapa? Terus jadi mikir orang yang overthinking ya. Wah, jangan-jangan anak gua nanti gitu. Wah, jangan-jangan nanti gitu udah mikirnya panjang lebar. Oke, jadi peran-peran teknologi kemajuan itu yang kita serap dampak. Ini kan beda juga nih dok. Zaman dulu kan zaman purba, kalau kita balik ke dokter kan, ya zaman dulu ya informasi nggak semasif sekarang. Nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada TikTok. Ya orang ya tadi ya penting ngurusin anak bini makan sehat. Sekarang ada TV, ada radio, ada TikTok. Justru sekarang ini kebanyakan informasi. Dulu nggak banyak informasi. COVID contohnya. Berapa banyak orang yang ketakutan sampai kayak apa, sampai megang tombol lift langsung dicuci tangannya, bergerak pulang, baru keluar ke halaman balik ganti baju mandi keramas loh. Kayak gitu takutnya. Coba zaman purba, tetangganya mati. Oh mati ya karena peristiwa alam, sudah saatnya, udah bodo amat. Nggak terlalu cemas kan dia. Jadi ini sikap lebih tidak terlampau larut ini juga bagus sebenarnya kalau di zaman sekarang ini buat kesehatan mental ini dok. Salah satu itu ya yang lagi populer adalah mindfulness meditation. Ini apa nih? Nah ini contohnya gini, mindfulness itu bersikap aware tapi cuek. Sekali ilustrasi paling gampang aja gini, kita lagi duduk tenang, tiba-tiba ada suara sirene lewat. Kita nggak lihat nih. Kalau orang yang nggak mindfulness itu akan mikir, sirene apa tadi? Ambulan kah? Pemadam kebakaran? Polisi kah ngejar maling? Atau polisi? Waduh, kalau ambulan siapa yang sakit ya? Jangan-jangan tetangga gua. Atau polisi ya? Jangan-jangan ada gerebekan narkoba di sebelah. Udah mikir macam-macam, udah panik gitu. Nah, mindfulness itu mengajarkan gini. Misalnya kita lagi duduk mendengar suara ambulan. Sudah sadarin, oh ya ini ambulan, tapi ya sudah, atau sirene ya udah. Saya sadar ada sudah, jangan pikiran tuh jangan ditarik kemana-mana. Itu mindfulness berarti kan sadar tapi cuek sebetulnya kata-kata. Nah meditasi mindfulness seperti itu, kita duduk tenang, kita tuh cuman memperhatikan badan kita tapi nggak boleh mikir macam-macam gitu. Misalnya perhatiin badan kita, napas kita, terus jangan mikir napasku kok ya nggak bunyi ya. Jangan-jangan napasku bau, nggak boleh. Jadi napas otot dirilekkan, nanti perut dengar suara kerucuk-kerucuk ya cuman kerucuk-kerucuk tapi ya sudah jangan dipikirin gitu. Oke, ini itu bikin rileks meditasi. Ya, itu salah satu meditasi itu untuk kesehatan mental kan sangat bagus tuh. Meditasi mindfulness ya. Jadi untuk salah satu jawaban terhadap kesehatan mental. Ya, itu salah satu upaya. Berapa lama dok meditasi seperti ini harusnya dilakukan? Kalau orang normal biasanya 5 sampai 15 menit cukup. Jadi orang duduk berdiam diri, rileks ya, badan dirilekkan, ngatur napas gitu. Terus udah cuek istilahnya. Tapi kuping tetap mendengar. Mendengar tapi jangan dipikirin gitu. Mata merem. Tapi maksudnya kalau ada apa tuh jangan dipikirin gitu. Jadi sekedar tahu, sadar jadi, saja ya. Sadar di saat ini gitu. Jangan mikir masa lampau, jangan mikir masa depan. Kayak tadi sirene saya, jangan-jangan ada polisi kan masa depan nih. Masa lampau, zaman dulu nih gua waktu tetangga gua mati ini sirene kayak gini. Itu masa lampau kan. Itu jangan. Jadi stop dia masa sekarang. Ada sirene ya sudah sirene biarin gitu. Atau kalau misalnya lagi meditasi tiba-tiba kerincing ada duit dolar jatuh gedebuk gitu. Nah itu agak susah ya, duitnya banyak. Kayak ini suara duit ini. Wah ini buyar ini konsentrasi meditasi ini dok. Nah itu makanya harus sebenarnya harus handphone dijauhkan kan supaya karena nggak semua orang terlatih. Kalau saya sudah terlatih, kalau saya lagi meditasi itu handphone mau bunyi ya tak cuekin. Saya nggak mikir. Anda matikan malah. Biarin. Karena saya udah sampai ya udah biarin aja biarin bunyi. Mau siapa nanti setelah selesai ini baru saya lihat kan siapa. Saya telepon balik kalau penting. Kalau cuman
kartu kredit itu ya sudah saya biarin gitu loh. Iya, baik. Atau mungkin kalau di TikTok ini dokter kan banyak yang nanya tangting, itu nanti kalau belum direspon sama dokter ini lagi meditasi ini dokter ini. Meditasi ini 2 hari, 3 hari, 3 malam. Oke, dalam hal ini berarti mindfulness meditation tadi saran dokter kita melakukan itu 5 sampai 10 menit. 5 sampai 15 menit. Tapi ada juga yang seneng karena menikmatin mau setengah jam silahkan. Ada yang tuh teman saya tuh ada yang sampai 1 jam dia. Baik. Karena dia menikmatin memang. Efeknya apa dok? Lebih tenang pikiran, efek banyak. Jadi satu memang pikiran jadi tenang. Kedua pada waktu kita mindfulness gelombang otak kita tuh berubah menjadi alfa. Nah gelombang otak alfa itu tandanya adalah relaksasi. Begitu tubuh tuh relaksasi, nah proses perbaikan dimulai, reparasi sel-sel rusak, ngangkut buang racun segala macam itu mulai berjalan. Jadi tujuan meditasi ini adalah mengejar itu tadi, reparasi di dalam tubuh tadi. Iya, dan membuat supaya kan di badan kita tuh ada 2 sistem saraf ya. Simpatis itu gasnya, parasimpatis remnya. Nah dengan mindfulness tadi gas ini dilepas. Dilepas tidak diinjak maksudnya? Dia nggak ngegas. Remnya direm kalau perlu. Jadi kan tujuannya tuh pengen tenang, pengen berhenti nih kendaraannya. Ya, gitu. Nah kalau dengan begitu kan kendaraan ini jadi berhenti ibaratnya. Kalau enggak kejadian manusia modern ini gasnya digas, remnya direm gitu loh. Jadi tetap parasimpatisnya berusaha nurunin, tapi simpatisnya tetap aktif. Rusak badan gitu. Contohnya kalau kita lagi banyak masalah, dipikirin terus, solusi belum dapat. Nah itu kan pernah saya bilang kan, gitu ya, dok, ya? Kalau ada masalah, kalau dipikirin nggak menyelesaikan masalah itu, ya jangan dipikirin, nggak ada gunanya. Mending tinggal ngopi, dok. Udah cuek aja, tinggal ngopi, ngobrol sama temen, nonton film, lihat apa, ngelus-lus binatang piaraan, itu kan membantu sekali itu. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, dok, kita cari dulu yang mau kita lus-lus ini. Ada yang mau lewat sebelumnya? Ini mau lewat. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Melanjutkan lagi dialog kita hari ini masih bareng Dokter Robert ya. Sehat mental, sejahtera emosional, itu adalah bahasan kita hari ini bareng jamu tetes Bio7. Oke dokter, tadi sebelum break dokter menyarankan mindfulness meditation tadi ya untuk mengatasi problem-problem mental ya di kehidupan kita sekarang ya. Baik tadi, jadi ini tujuannya meditasi tadi adalah untuk supaya tubuh punya kesempatan untuk recovery, relaksasi sehingga recovery terjadi gitu. Memang ada yang terjadi, recovery itu terjadi pada saat kita relaksasi, makanya waktu tidur gitu. Recovery terjadi kan. Baik, kenapa nggak langsung tidur aja, dok? Kalau apa bedanya dengan meditasi tadi? Jadi pada waktu tidur metabolisme shutdown. Proses perbaikan juga otomatis berjalan lambat, nggak secepat pada waktu kita alert tapi relax gitu. Dan tidur kita cuma 8 jam. Sisanya berarti 16 jam itu melek kan? Nah kalau tidurnya 8 jam, meleknya 16 jam, stresnya kan 2:1 Pak. Nggak bisa. Betul. Jadi mindfulness itu harus, dan sehari-hari kita juga harus pola pikir mindfulness gitu loh. Nek nggak usah ada masalah, kalau dipikirin nggak menyelesaikan, itu aja nggak usah dipikirin. Ada kok bukunya tuh, apa tuh give FT tuh. Problem tuh ada tuh. Orang bule yang ngarang tuh kan. Buku-bukunya tadi. Why don't give a F itu. Kata-kata kasar tapi memang benar, saya baca itu. Jadi nggak usah dipikirin. Nah,
kalau nggak mau mindfulness, banyak alternatif lain. Nggak suka meditasi misalnya, Dok. Yoga boleh. Oke, baik. Qigong, senam Qigong itu, atau Tai Chi, atau aerobik pun. Jadi gerakan repetitif tuh ternyata terbukti bikin gelombang otak menjadi alfa. Gerakan repetitif yang terus maksudnya gerakan berulang-ulang. Ulang-ulang atau lambat gitu tuh, otak tuh jadi gelombangnya alfa, udah ada yang neliti. Jadi itu mereka ahli di Amerika itu, mereka neliti, penasaran kan. Qigong kan ada banyak tuh. Di Cina tuh ada 2000 aliran Qigong. 2000 loh. Nah, mereka neliti itu ada 3 jenis kalau nggak salah. Dia teliti efeknya apa sih? Ternyata 3-tiganya hasilnya sama. Makanya mau Qigong gerakan apapun, hasilnya rata-rata sama, yaitu gelombang alfa. Ternyata cuma sesimpel itu. Makanya orang Qigong bilang, saya latihan Qigong, eksem saya hilang. Sakit apa itu namanya? Alergi segala macam. Ya benar, karena gelombang alfa keluar, relaksasi, parasimpatisnya naik, simpatisnya turun, ya alergi berhenti. Secara ilmiah diterangin. Jadi kayak latihan relaksasi, yoga, Qigong dan lain itu bukan nggak ilmiah gitu, bukan cuman hanya olahraga atau nggak bener emang iya gitu. Jadi banyak orang nggak tahu gitu loh. Oh itu kan Qi, kalau orang tradisional bilang Qi-nya mengalir, sebetulnya ya tidak gitu loh. Itu tuh kalau secara medis ya, saya bukan ahli Qigong soalnya, secara medis tuh yang jadi relaksasi, pembuluh darah jadi yang di bawah kulit itu melebar ya. Makanya orang yang demen Qigong, demen yoga, demen itu kulitnya halus-halus. Karena apa? Pembuluh darahnya melebar, nutrisi makanan tuh masuk ke bawah kulit. Kalau bahasa meditasinya ketika aliran udara masuk ke dalam mengalir lancar ke berbagai sudut-sudut anggota tubuh ya, kemudian energi, wah itu berat ya. Iya. Nah terus nanti kalau orang yang nggak tahu, itu tahyul tuh. Padahal sebenarnya kalau dari segi medis bisa diterangkan, cuman bukan Qi, tapi medis bilang itu pembuluh darahnya melebar, nutrisinya masuk, reparasi ya pasti kulit jadi halus kan gitu. Wajar kan. Oke ya, nanti boleh dicoba ya. Meditasi, yoga, mau Qigong apa terserah kan, suka apa gitu. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ada ya banyak gerakan-gerakan ini. Banyak sekali sih, banyak. Oke, baik. Atau sebaiknya kalau mau cari guru kan supaya jangan keliru ya, instruktur jauh lebih baik ya. Betul. Cari yang wanita ya, Dok ya. Bagus ya, Dok ya. Ya boleh, kalau itu nilai tambah itu lebih rileks lagi nanti. Nanti punya nomor handphone ya dokter? Boleh lah nanti dikasih. Ada banyak. Oke baik. Pokoknya beres sama Dokter Robert ya kalau urusan instruktur ya. Oke baik. Nah itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memelihara kesehatan mental ya tadi ya dokter, ada Qigong, Tai Chi, ada lagi meditasi dan sebagainya. Nah ini apa lagi yang menjadi catatan menarik dari kesehatan mental ini dokter? Pada manusia itu sebetulnya ada yang namanya hormon kebahagiaan. Istilah ya, tapi ini bukan real. Jadi ada 4 itu. Hormon ini? Ya, hormon utama yang bikin mood kita tuh bagus. Dopamin. Nah, dopamin itu misalnya ini keluar kalau kita tuh menerima reward. Misalnya udah kerja keras, terima bonus, terima gaji, dopaminnya keluar. Happy kan? Betul. Atau menang pertandingan. Dopamin tuh yang bekerja, kita seneng kenapa gitu. Nah, itu terus kalau kita ini pas misalnya lagi capek tiba-tiba atasan bilang kamu kerjanya bagus loh gini, dopamin tuh keluar tuh. Karena orang main game itu dopamin yang keluar. Menang tadi. Kan, menang game, hormon rasanya keluar. Apa itu dok? Kita tuh kayak seneng ya, gembira ya, gembira. Walaupun capek, walaupun lelah, letih, ngantuk masih bisa. Kayak orang udah capek-capek tiba-tiba ada orang datang, Pak, ini ada undian untuk Bapak menang. Seneng banget kan? Langsung nggak keselnya hilang tuh. Atau ada cewek cakep datang. Pak, Bapak kok gini? Wah, aku penggemar berat Dokter Robert ini seneng banget dokter bisa ketemu itu dopamin keluar itu. Wah, langsung semangat kan. Udah langsung tukar nomor HP dokter ini ya. Dopamin itu namanya feel good hormon. Merasa feel good. Jadi bagus dong kita mencari hal-hal yang bisa merangsang hormon dopamin. Cuman jangan sampai terjadi namanya dopamin craving, kecanduan dopamin itu juga nggak bagus karena pemain gamer yang sampai main game 3 hari 3 malam itu karena dopamin craving, dia main karena seneng menang, mati, dia seneng naik terus dopamin itu lama-lama otak jadi kebal. Nah itu bahaya memang, makanya jangan terlalu banyak juga. Karena apa?
dulunya dapat dopamin ibaratnya sekian nih, seneng udahan. Besok lagi dapat dopamin sekian tuh nggak kerasa. Dia naik terus kayak orang judi itu. Pertama menang 100.000 seneng. Besok lagi menang 100.000 biasa. Menang, kok mesti menang 500.000 nih, 1 juta, akhirnya kalah mati atau bunuh diri. Itu dopamin tuh jeleknya yaitu ada dia menimbulkan kecanduan. Ya hati-hati makanya. Itu hormon pertama ya. Hormon kedua serotonin. Kalau dopamin tuh feel good, serotonin itu good mood. Bikin moodnya itu apa ya? Tadi kan merasa seneng ya. Ini moodnya jadi bahagia, hormon kebahagiaan orang bilang. Nah, serotonin ini memberikan kita bahagia, rasa enak, nyaman. Itu serotonin. Itu tanpa sebab atau bagaimana dok ini? Nah, serotonin ini bisa naik pada saat kita relaksasi, kita berinteraksi sama orang. Nah, terus paling simpel tuh kita berjemur kena matahari itu. Karena cahaya terang itu merangsang retina ini merangsang otak merangsang hipotalamus ya. Hipotalamus itu merangsang serotonin keluar. Makanya ada orang bilang pagi-pagi keluar lihat matahari happy ya karena itu. Baik. Ini di luar yang dopamin tadi yang mendapat reward, mendapat pujian dan sebagainya. Ini kalau serotonin itu lain, serotonin keluarnya karena itu. Baik. Pokoknya dia merasa senang aja gitu. Ya, merasa senang dan dia tidak menimbulkan kecanduan kalau serotonin. Baik. Nggak kayak dopamin yang bikin kita jadi nagih gitu. Ya, misalnya kita berada di satu tempat, misalnya piknik misalnya, dan kita seneng dengan tempat itu termasuk serotonin yang keluar. Ya, terus ada makanan-makanan yang menaikkan serotonin. Betul. Apa dok? Protein. Protein makan enak itu makannya bikin serotonin naik itu karena itu. Terus apa itu makanan yang mengandung triptofan. Apa itu? Susu, daging itu menaikkan serotonin memang. Baik. Nah terus istirahat cukup itu juga menaikkan serotonin. Nah itu hormon feel good-nya itu kan. Nah terus ada lagi hormon berikutnya oksitosin. Oksitosin itu hormon kasih sayang. Kayak orang tua ngelihat anaknya, nah itu kalau dia seneng sama anaknya itu oksitosin yang keluar itu. Terus orang habis berhubungan intim, selesai terus peluk-pelukan itu kenapa? Karena oksitosin. Makanya oksitosin itu bilang love hormone kan, hormon cinta gitu. Nah ada lagi yang trickingnya tuh gini, kita tuh kalau dipeluk dan yang dipeluk maupun yang memeluk tuh oksitosinnya naik. Lawan jenis atau harus bagaimana? Sebaiknya lawan jenis ya, dipeluk sesama jenis saya sih langsung mengkerut keringetan saya. Jadi kalau bisa lawan jenis ya. Itu bisa disiasatin loh. Gimana dok? Orang los binatang piaraan itu menaikkan oksitosin ternyata terbukti itu. Jadi sangat dianjurkan kita punya hewan piaraan. Nah makanya kan manusia secara naluri ya ini maaf ya orang yang sudah nggak menikah atau sudah jadi duda atau janda yang lama rata-rata ujungnya apa? Melihara kucing, melihara anjing kan? Ya karena itu dia butuh oksitosin yang dulunya dipeluk suami, dipeluk ini dia nggak ada, dia kok feel good penggantinya ya? Karena piaraan. dengan ngelus-lus pun tuh naikin oksitosin. Asal jangan miara ikan dok ya. Dilus mati sisanya brodol. Jadi hewan piaraan juga harus milih nih soalnya nih, karena butuh hewan yang bisa disentuh ya. Makanya kan orang kalau itu yang orang yang lama single atau yang nggak menikah lama, rata-rata kan melihara kucing kan. Itu sebetulnya secara nggak sadar, cuma dia mungkin nggak tahu ya. Padahal karena memelihara hewan tadi bisa menggantikan hormon tadi. Karena dengan lus-lus oksitosin kita naik, rasa kasih sayang itu timbul gitu loh. Tapi bagusnya jangan lama-lama melihara itu dok. Jadi nggak kawin-kawin. Ya memang makanya kan jadi seperti itu. Orang yang sudah banyak melihara kucing single terus kan. Coba diamatin. Betul. Ya karena udah merasa kok udah terpuaskan ini kebutuhan akan oksitosin, ngapain gue cari pasangan. Karena binatang itu jauh lebih menyenangkan kan. Nih coba nih. Bapak punya anjing aja dah. Punya anjing masukin kamar kunci 1 jam. Buka, anjingnya keluar seneng banget sama kita kan. Coba istri masukin kamar kunci 1 jam buka diajar gitu. Babak belur kena jab uppercut ini udah benjol. Beda kan, karena orang lebih seneng melihara binatang karena itu. Udah kalau gitu ya dah mulai habis ini kita cari hewan piaraan dok ya, bareng-bareng ya dok ya. Dokter sendiri kemarin saya dengar sampai berburu burung ini. Wah ini. Ya karena saya seneng burung.
Nah waktu itu saya sampai, kan kebetulan saya burungnya itu kakak tua. Nah kakak tua ini kalau beli kan harus yang resmi. Kalau enggak nanti ditangkap, karena saya beli di penangkar yang legal. Jadi itu saya daftarin ke BKSDA segala. Oke, karena tadi saya memang seneng burung paruh bengkok. Oke, dan itu menghasilkan hormon oksitosin iya, tadi. Memang saya seneng kalau udah stres nih. Saya burungnya saya slow saya aja. Itu stres saya turun memang. Oke, baik. Oke, yang terakhir ini ada 4 tadi kata dokter ya. Oksitosin, satu yang lagi adalah endorfin. Nah, ini endorfin ini keluarnya setelah adanya rasa nggak nyaman. Habis stres gitu. Jadi habis sakit, olahraga berat nih. Habis itu selesai, badan tuh kita ada nyeri-nyeri sendiri, endorfin ini keluar. Nah, begitu endorfin keluar, namanya endorfin tuh morfinnya badan. Nyaman sekali, makanya banyak orang setelah fitness, olahraga, selesai tuh rasanya kok seger banget ya. Itu endorfin keluar. Contoh paling gampang nih, orang dikerik tuh. Orang dikerik itu kan pedih kan sebenarnya. Tapi karena pedih, badan keluarin endorfin, rasanya makanya enak setelah dikerik. Ya. Enteng gitu ya. Oke, baik. Dipijit itu sakit terus nggak mati gitu, tapi setelah dipijit enak banget. Karena apa? Saat dipijit timbul nyeri, endorfin itu keluar. Oke. Nah berarti kita penting ini dok, bisa mendapatkan kan tadi kan kesehatan mental ya untuk menghadapi macam-macam masalah ini. Kalau bisa memanage 4 hormon ini, apakah bikin orang juga lebih tenang hidupnya? Ya sangat-sangat membantu makanya kan. Oke, baik. Jadi oksitosin, endorfin tadi, terus serotonin, dopamin itu kalau kita bisa manfaatin itu kan happy. Makanya orang, ini contoh orang makan coklat, itu dopamin naik. Oke, betul. Sesimpel itu kan. Betul. Kalau minum jamu Bio7 gimana dok? Nah ini ada hubungannya juga. Nah apa ini? Gini, orang kalau stres, rata-rata badan kita tuh akan terjadi namanya inflamasi. Karena pengaruh tadi ya. Stres itu ada hormonnya, kortisol namanya. Kortisol itu kalau terjadi terus-menerus naikin kadar gula darah, macam itu terjadi inflamasi. Orang stres. Tapi sebaliknya juga orang yang inflamasi kronis itu membuat depresi dan stres. Jadi badan kita tuh bolak-balik sebetulnya. Jadi Bio7 ini titik kerjanya adalah dia kan anti-inflamasi, antioksidan. Sehingga badan kita tuh inflamasi ini berkurang, itu akan membantu stresnya berkurang juga. Nah, orang yang stres dikasih anti-inflamasi ini, inflamasi ini berkurang karena stres yang berlebihan tadi inflamasi ini merusak pembuluh darah, merusak jantung, merusak sel-sel tubuh lain, dihambat dengan Bio7 tadi sehingga inflamasi akan terhambat. Karena badan kita tuh main body itu bolak-balik Pak ternyata. Jadi gini, kalau kita sedih, kita kan nunduk. Lesu. Kalau kita happy, kita tegak otomatis refleks tegak. Itu diteliti ya di NLP, ilmu NLP itu neliti. Orang sedih suruh tegak, suruh senyum, hilang sedihnya. Walaupun hati bolak-balik kan? Berkeping-keping hancur gitu ya. Iya. Dirobah gesturnya udah bisa hilang. Jadi otak tuh bisa ketipu. Karena NLP, Neuro Linguistic Programming, jadi otak tuh bisa dibolak-balik. Kalau sedih jadi begini, kalau happy begini. Sekarang orang sedih suruh begini, hilang. Tapi orang happy ya suruh nunduk, suruh begini, sedih juga lama-lama. Jadi bolak-balik. Nah sama inflamasi sama stres tadi. Stres membuat inflamasi, inflamasi membuat stres. Orang sakit kronis ya kayak rematik tuh cenderung depresi karena rematik tuh jadi inflamasi terus kan, sitokin tuh keluar banyak, stres loh, depresi loh. Begitu rematiknya disembuhkan, depresinya hilang. Nah orang sakit kronis nih, ada kan yang berita di koran bunuh diri karena sakit tidak kunjung sembuh. Nah itu rata-rata pada penyakit itu simpel biasanya, sakit mah tidak kunjung sembuh bunuh diri Pak. Padahal misalnya sakit mah kasih Bio7 sembuh, ya kan? Banyak banget bisa yang kan? sudah cerita nih dok kalau masalah sakit mah. Ya kan banyak kan, terus orang gangguan pencernaan nih, perutnya sakit terus itu nggak enak, stres loh Pak, lama-lama, warna perutnya sakit gitu. Nah kasih Bio7 bisa sembuh, badan sehat kan itu di dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Badannya sehatin dengan Bio7, jiwanya ikut sehat. Oke, gitu. Wah ini ya, jadi ini dialog ini Bio7 juga buat yang punya masalah-masalah mental, yang sering stres, yang sering bebannya berat, sangat dianjurkan buat minum Bio7 untuk menaikkan stamina juga kan. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah
membahas hal ini bareng kita. Buat yang di daerah yang mendengarkan dialog ini, jangan lupa kalau cari Bio7 belinya di mana? Di radio-radio tempat Anda menyimak dialog ini. Terima kasih dokter sudah bersama kita. Sama-sama. Kita ketemu lagi di dialog yang berikutnya dokter ya. Iya. Oke.